everyone! Selain strategi utama yang sudah kita pelajari, ada juga loh trik-trik penting yang harus kita pelajari dalam menaklukkan soal-soal listening for short conversation. Penasaran apa saja triknya? Yuk langsung kita cek aja. Well guys, pada umumnya soal di listening for short conversation meminta kita untuk menarik beberapa kesimpulan. Nah, jenis soal seperti ini biasanya memiliki jawaban yang tidak tertera dengan jelas dalam isi percakapan. So, kita harus menarik kesimpulan dengan hati-hati. Jenis kesimpulan yang paling sering muncul dalam soal listening for short conversation adalah kesimpulan untuk menentukan who, what, dan where. Who the speaker is, what will probably happen next, dan where the conversation probably takes place. Biasanya, pertanyaan tentang who, what, dan where akan berbentuk seperti berikut. First, who is probably talking? Second, what will she or he probably do next? And third, where does the dialogue probably take place? Contoh soal. On the recording, you hear, "Woman, can you tell me what assignments I missed when I was absent for your class?" Man, you missed one homework assignment and a quiz. Narrator, who is the man? In your textbook, you read A. Newspaper editor, B. A police officer, C. A teacher, and D. A student. Guys, dari percakapan di atas, kita dapat menemukan kata kunci your class, homework, dan quiz. Kemudian, kita harus mampu membuat kesimpulan dari keywords tersebut. Keywords tersebut atau kunci tersebut menunjukkan bahwa the man is probably a teacher. So, the answer is C, a teacher. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang who and what in passives. Terkadang, terdapat beberapa percakapan dalam soal listening for short conversation yang menunjukkan adanya who atau what is doing the action dalam bentuk kalimat pasif. Nah, biasanya percakapan ini sangat menjebak sehingga kita harus lebih hati-hati dalam menentukan who dan what di soal TOEFL listening. Contoh soal. On the recording you hear, "Man, did Sally go to the bank this morning?" Woman, "Yes, she did. She got a new checking account." Narrator, what does the woman imply? In your textbook, you read A. Sally wrote several checks. B. Sally wanted to check up on the bank. C. A new checking account was opened. D. Sally checked on the balance in her account. Alright, do you already have the answer, guys? No worries, kita akan kupas soalnya. Jawaban yang tepat menggunakan struktur kalimat pasif bahwa a checking account was opened untuk menunjukkan ide yang sama dengan kalimat aktif sebelumnya. Sehingga jawaban untuk pertanyaan ini adalah C, a new checking account was opened. Alright guys, saya punya kuncinya nih untuk bisa menentukan who dan what dalam kalimat pasif yang terdapat di soal listening for short conversation. Yang pertama, jika percakapan tersebut mengandung kalimat pasif, maka jawabannya adalah kalimat aktif. Yang kedua, jika percakapan tersebut mengandung kalimat aktif, maka jawabannya adalah kalimat pasif. Mudah kan? Okay, how about who and what in multiple nouns? Ketika ada lebih dari satu nouns yang terdapat dalam kalimat di percakapan pendek, tidak jarang kita akan terkecoh dalam menentukan noun manakah yang melakukan pekerjaan. Nah, bingung kan? Penasaran juga? Yuk langsung aja kita cek contoh soalnya. On the recording, you hear, "Man, do you know who is the band now?" Woman, I heard that Mara replaced Robert in the band. Narrator, what does the woman say about the band? In your textbook, you read A. Robert became a new member of the band.
B. Robert took Mara's place in the band. C. Mara didn't have a place in the band. And D. Mara took Robert's place in the band. Well, mari kita fokus pada jawaban the woman terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh the man. The woman membicarakan dua orang, Mara and Robert. Dan kedua orang ini menjadi pengecoh dalam pilihan jawaban. Inilah yang dimaksud dengan multiple nouns. Tetapi, kita perlu fokus pada apa yang disampaikan oleh the woman dan menarik kesimpulan tentang dua orang yang dibicarakan tersebut. The multiple nouns. Karena Mara replaced Robert, kata kunci ini dapat menunjukkan bahwa Mara took Robert's place in the band. So, the best answer is D. That's all, guys. You should remember about who, what, and where questions. Karena pertanyaan-pertanyaan ini sangat membutuhkan kejelian kita dalam menyimpulkan siapakah, apakah, dan di mana dalam soal-soal listening for short conversation. Tentunya kita harus mendapatkan kata kuncinya di baris kedua. Ingat ya. So, thank you. Hope you find this video helpful and see you.